Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini ada saya sendiri, Fikri Rafacia dengan NIM 073. Ada Hiban Duta dengan NIM 070, dan juga ada Bayu Sukma dengan NIM 074, dan juga ada Noah Stanley 078. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai mengukur kinerja hubungan pelanggan untuk mata kuliah manajemen hubungan pelanggan yang di dosen pengampu, yaitu adalah Ibu Bernadine Dwi MM. Pertama ada pengukuran pemasaran tradisional, ada pengukuran akuisisi pelanggan baru, dan juga ada pengukuran aktivitas pelanggan, dan serta nanti ada penerapan kasusnya terhadap bagaimana cara mengukur kepuasan pelanggan. Ya mungkin langsung aja masuk ke yang pertama, definisi kepuasan pelanggan itu. Jadi definisi kepuasan pelanggan merupakan konsep pokok dalam teori dan praktik pemasaran kontemporer. Jadi dalam filosofi pemasaran, misalnya keputusan, pelanggan dipandang sebagai elemen utama yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi pemasaran, baik organisasi bisa juga maupun nirlaba. Jadi secara spesifik ini, filosofi pemasaran berpandangan bahwa tujuan organisasi hanya bisa tercapai dengan efektifnya apabila konsumen puas. Nah, konsumen yang puas berpotensi akan loyal terhadap produk, toko, ataupun penyedia jasa yang sama. Di samping itu juga kesediaan untuk membayar harga premium juga ikut terbentuk jika konsumen merasa puas dan hasil akhirnya penjualan perusahaan akan bertumbuh pada gilirannya tujuan organisasi juga dapat terwujud. Next. Ya, ini definisinya tadi sudah saya bahas. Selanjutnya, ya jadi untuk perspektif definisi itu ada dua. Yang pertama ada outcome oriented approach, dan juga sama ada yang kedua process oriented approach. Jadi perbedaan ini adalah yang saya bahas terkait outcome dulu. Kepuasan pelanggan dipandang sebagai outcome atau hasil yang didapatkan di pengalaman konsumsi barang atau jasa. Jadi misalkan situasi konfliktif, pembeli yang merasa di harga setara atau tidak setara dengan pengorbanan yang dilakukan. Jadi pembeli ini merasa saya mengeluarkan harga sekian, itu udah sama belum ya pengorbanannya dengan hasil produk atau jasanya gitu. Selanjutnya yang kedua, respon emosional terhadap pengalaman berkaitan dengan produk atau jasa tertentu yang dibeli, gerai retail atau pola perilaku berbelanja dan perilaku pembeli. Yang ketiga yaitu kondisi psikologis yang dialami konsumen manakala emosi seputar ekspektasi yang tidak sesuai dengan perasaannya. Jadi kesimpulannya kalau outcome ini kita melihat dari hasil outputnya gitu. Kira-kira setelah membeli ini, setelah melakukan pengorbanan ini, puas nggak nih konsumennya, seperti itu. Jadi yang kedua ada proses oriented approach. Jadi proses oriented ini kepuasan pelanggan yang juga kerap kali dipandang sebagai proses. Jadi kita bisa lihat nih jadi proses evaluasi. Jadi untuk memastikan nih bahwa pengalaman konsumen ini bagus atau tidak pantas didapatkan. Terus selanjutnya adalah evaluasi bahwa produk yang dipilih konsisten ini masih sama nggak nih dengan keyakinan awal gitu. Jadi misalkan pada saat pertama kali beli itu gimana, bagus apa enggak, sehingga pada saat pembelian berikutnya ekspektasinya masih sama dengan pembelian pertama. Itu juga respon konsumen pada evaluasi persepsi terhadap perbedaan antara ekspektasi awal dengan ekspektasi setelah mengkonsumsi produk. Jadi memang dilihat nih respon konsumen ekspektasi awal sama ekspektasi sesudah pembelian berikutnya tuh bagaimana, apakah sama atau beda. Nah, kedua perspektif inilah yang dapat didefinisikan sebagai kepuasan pelanggan. Nah, mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya. Next. Ya, baik, yang selanjutnya adalah pengukuran pemasaran tradisional. Pemasaran tradisional sendiri itu bermanfaat untuk mengukur kinerja produk, merek, serta perusahaan di beberapa wilayah geografis tertentu. Pengukuran ini telah dikembangkan ketika data pelanggan sulit diperoleh, sehingga metrik pemasaran tradisional ini akan memberikan informasi mengenai bagaimana kinerja produk pasar, mengabaikan tingkat pelanggan individu. Boleh di next. Kemudian ada market share. Market share adalah konsumen yang didata oleh perusahaan dalam suatu industri melalui pasar spesifik. Market share bagian atas semua permintaan. Market share bagian atas semua permintaan suatu barang yang mencerminkan kelompok konsumen sesuai ciri khas tertentu atau market segment. Market share biasanya dihitung untuk membandingkan antara ukuran perusahaan dengan pasar, dinyatakan dalam persen, di mana perusahaan dapat melihat perhitungan tersebut dari beberapa ukuran seperti volume,
volume penjualan, jumlah pelanggan, nilai penjualan, produksi, maupun pendapatan. Boleh di next. Kemudian di sini ada jenis-jenis market share. Yang pertama ada pasar utama atau primary market. Pada pasar utama ini di mana tempat dibuatnya sekuritas. Pasar ini terjadi transaksi penjualan suatu saham maupun obligasi baru yang dilakukan perusahaan kepada publik pertama kali. Yang kemudian ada pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder yaitu tempat transaksi jual beli suatu sekuritas yang sudah dimiliki oleh pemegang saham. Pasar sekunder ini sering disebut dengan pasar saham. Pasar sekunder ini biasanya melalui over the counter atau OTC dan pasar pertukaran valuta asing. Boleh di next. Kemudian di sini ada cara meningkatkan market share. Yang pertama, menentukan bisnis yang belum banyak dijalankan oleh perusahaan lain dan bisa dikategorikan perusahaan baru. Kemudian percaya diri bahwa perusahaan ini mampu menjalankan bisnis sesuai tujuan yang sudah dirancang, merancang sebuah visi dan misi perusahaan mengenai target bisnis untuk masa mendatang, memperkirakan apa saja kelebihan para kompetitor pada industri bisnis yang sama, selalu memperhatikan pergerakan harga di industri yang sama dan menentukan harga yang sesuai, dan merencanakan dan menciptakan jaringan pasar secara luas agar perusahaan ini lebih besar. Boleh di next. Kemudian ada sales growth, pertumbuhan penjualan mencerminkan suatu keberhasilan investasi pada masa lalu, sehingga dapat dijadikan sebagai peramalan pertumbuhan pada masa yang akan datang. Tingginya suatu pertumbuhan penjualan tersebut mencerminkan bahwa perusahaan tersebut mampu menjalankan kegiatan operasional secara baik. Sales growth dapat diperhitungkan dengan bentuk persentase. Boleh di next. Kemudian ada pengukuran akuisisi pelanggan baru. Acquisition dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai dengan istilah akuisisi, yang memiliki arti pengambil alian. Sedangkan akuisisi pelanggan merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mendekati, dan mengembangkan suatu hubungan dengan konsumen baru perusahaan. Perusahaan harus mampu meningkatkan pelayanan dan kualitas produk di atas standar rata-rata perusahaan pesaing untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen untuk membuat konsumen beralih kepada perusahaan lain. Boleh di next. Ya, oke. Untuk Selanjutnya ini akan dijelaskan. Oke, baik. Di sini ada pengukuran aktivitas kepuasan pelanggan. Jadi kita merancang dari Amerika Customer Satisfaction Index. Nah, itu adalah indeks untuk pengukuran kepuasan pelanggan. Boleh di next. Ya, jadi model ACS ini dikembangkan pada tahun 1994 dan juga diperkirakan untuk masing-masing dari sekitar 200 perusahaan. Jadi ini sudah survei dari sekitar 200 perusahaan dengan total 15 pertanyaan dan skala 1 sampai 10. Nah, di sini ada poin-poinnya. Di sini ada 6 bulatan. Yang pertama adalah perspektif kualitas. Jadi maksudnya perspektif kualitas itu adalah perspektif merupakan ukuran evaluasi konsumen melalui pengalaman konsumsi terbaru atas kualitas produk atau jasa sebuah perusahaan. Jadi kualitas itu diukur berdasarkan jadi customization atau tingkat kemampuan sebuah produk atau jasa memenuhi kebutuhan individu konsumen dan juga reliabilitas atau frekuensi terjadinya kerusakan atau masalah pada produk atau jasa. Selanjutnya persepsi nilai. Di sini ada persepsi nilai yaitu adalah ukuran kualitas dibandingkan harga yang dibayarkan. Meskipun harga atau value of for money kerap kali sangat penting bagi pembelian pertama kali oleh konsumen, biasanya dampaknya lebih kecil terhadap kepuasan dalam pembelian ulang. Selanjutnya ada komplain pelanggan. Jadi komplain pelanggan ini diukur berdasarkan persentase responden yang menyatakan pernah menyampaikan keluhan secara langsung kepada pihak perusahaan menyangkut produk atau jasa selama periode waktu tertentu. Jadi kepuasan berhubungan negatif ini dengan komplain pelanggan, karena semakin puas seorang pelanggan, maka semakin kecil kemungkinan ia akan melakukan komplain. Selanjutnya ada poin loyalitas pelanggan. Jadi loyalitas pelanggan ini merupakan kombinasi antara kemungkinan pelanggan untuk membeli ulang dari pemasok yang sama di kemudian hari dan kemungkinan untuk membeli produk atau jasa perusahaan pada berbagai tingkat harga atau toleransi harga. Jadi loyalitas pelanggan ini merupakan komponen penting dari bagaimana kita mengukur loyalitas pelanggan. Mungkin bisa di next, akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Jadi berikutnya ada mengukur nilai berbasis pelanggan populer. Pertama ada segmenting, yang kedua ada targeting. Segmenting itu proses kategorikan, klasifikasikan, menggolongkan target, potensial produk yang dipasarkan. Kemudian membagi pasar menjadi bagian berdasarkan pembeli dan kebutuhan karakteristik atau perilakunya dan lain sebagainya yang bisa dijadikan kategori. Terus syarat dan variabelnya itu ada ada syaratnya STP, measurable itu terukur, substansial banyak, accessible dapat diakses, differentiable itu dapat dibedakan, dan actionable dapat dilayani. Dan ini untuk variabel segmentasinya itu ada demografis, psikografis, dan perilaku. Terus untuk strategi segmentasi pelanggan itu ada berdasarkan pendapatan, karakteristik dasar pelanggan, demografik, perilaku konsumen, berdasarkan lokasi, psikologis, member card, dan juga kebermanfaatan produk itu sendiri. Untuk targeting itu adalah mengidentifikasi peluang segmentasi pasar dan analisis STP. Langkahnya adalah mengevaluasi berbagai segmen untuk memutuskan segmen mana yang menjadikan target market. Terus ada 3 kriteria untuk mengevaluasi segmen yang dijadikan target. Terus segmen pasarnya itu pertama harus besar, terus kedua didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan, dan yang ketiga didasarkan pada situasi persaingan. Berikutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada contoh perusahaannya ya. Di sini ada jurnal analisis tingkat kepuasan berdasarkan e-service quality pelanggan pada toko online Tokopedia. Tokopedia adalah e-commerce jual beli online berbasis aplikasi mobile yang menempati posisi pertama di Indonesia. Sebagai marketplace, Tokopedia berhadapan dengan sejumlah kompetitor. Berdasarkan ulasan dari pengguna aplikasi Tokopedia, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli, masih banyak komentar bahwa aplikasi ini kurang memuaskan, terutama fitur pelacakan pesanan, keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian barang, dan slow respon. Namun dari banyaknya komentar bahwa aplikasi ini kurang memuaskan, hal tersebut bukan menjadi mayoritas. Nah, tujuan penelitian jurnal ini untuk melihat kepuasan pelanggan terhadap Tokopedia melalui metode e-service quality. Dari data yang didapat, nilai harapan pengguna Tokopedia sangat tinggi, yaitu 4,32%, dan nilai customer satisfaction index-nya Tokopedia itu 71,17%. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, yang menunjukkan hasil perhitungan pada metode Customer Satisfaction Index sebesar 71,17%, yang berada pada kategori puas. Hal ini menunjukkan bahwa responden toko online Tokopedia berada pada kepuasan konsumen. Next, bud. Nah, terus di sini ada salah satu berita gitu, Tokopedia menjadi marketplace paling memuaskan pelanggan. Salah satu aplikasi online survei di Indonesia mengadakan riset terkait marketplace siapa yang paling memuaskan pelanggan terhadap 1.106 responden sepanjang periode 19 sampai 25 November 2021. Penilaian tingkat kepuasan pelanggan ini berdasarkan 5 kriteria, diantaranya promo, app experience, trusted assortment, dan delivery. Hasilnya Tokopedia menduduki peringkat teratas dengan skor 4,53 dari 7 poin skala Likert. Peringkat kedua dan seterusnya ditempati Shopee dengan poin sekian, JDID, dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya ini Tokopedia juga menempati posisi teratas untuk marketplace yang menawarkan berbagai produk berkualitas. Dari 7 poin skala Likert, Tokopedia mendapatkan nilai 6,7, sedangkan Shopee 5,95, JDID, Lazada, dan seterusnya mendapatkan poin sekian.
Selanjutnya itu Bank Indonesia memproyeksi nilai transaksi e-commerce pada tahun 2022 dapat mencapai 530 triliun. Angka tersebut meningkat drastis dibanding proyeksi pada 2021 yang diperkirakan mencapai 403 triliun. Karena saat ini ketergantungan masyarakat terhadap platform digital bukan lagi di tahap edukasi. Masyarakat sudah merasakan keuntungan, kenyamanan, dan efisiensi yang ditawarkan dari industri digital. Next. Nah, selanjutnya ini ada Apple Incorporation. Yang pertama-tama itu ada pangsa pasarnya Apple Inc. Apple Inc. mulai dikenal oleh konsumen sejak tahun 1998, di mana Apple meluncurkan iMac dan iBook. Kesuksesan Apple Inc. Mengakuisisi Next Inc. membuat Steve Jobs diangkat menjadi CEO permanen di Apple Inc. sejak tahun 2000. Reputasi perusahaan semakin meningkat setelah Apple Inc. Memperkenalkan iPod dan iTunes, sehingga pada tahun 2005 kepuasan konsumen terhadap produk iPod membantu produk komputer Apple kembali diminati oleh konsumen. Loyalitas dan kepuasan konsumen akan produk iPod dimanfaatkan oleh Apple untuk masuk ke pasar smartphone pada tahun 2007. Ide inovasi produk dan strategi Steve Jobs meningkatkan kinerja keuangan Apple serta memperkuat posisi Apple dalam bangsa elektronik. Next, Bud. Ini next saja. Nah, terus di sini ada cara Apple bertahan dalam pangsa pasar Cina. Apple banting harga iPhone 11 demi meraih pangsa pasar di Cina. Potongan harga diberikan juga untuk mendorong penjualan ponsel setelah pandemi virus corona. Ini dikutip dari Reuters Rabu 29 April. Cina menyumbang sekitar 15% bagi pendapatan Apple. Next, Bud. Selanjutnya itu strategi Apple mengakuisisi dan mempertahankan pelanggan. Gencar mengakuisisi perusahaan selama 6 bulan terakhir, produsen iPhone ini telah membeli sekitar 25 perusahaan. Lewat akuisisi, Apple meluncurkan produk dan layanan baru. Selanjutnya itu ada toko hanya untuk Apple. Dengan membuat toko yang secara ketat ditujukan untuk produk Apple, perusahaan tidak hanya menghilangkan masalah ini, namun telah melakukan langkah loyalitas pelanggan yang sangat baik. Next. Nah, selanjutnya ini solusi lengkapnya. Strategi Apple mengakuisisi dan mempertahankan pelanggan. Program semacam ini terhadap keseluruhan proses pengguna, mulai dari perangkat keras hingga perangkat lunak, dapat memperkuat loyalitas pelanggan. Mendengar masukan dari pelanggan, Apple menyadari pentingnya hal itu dengan mengarahkan pengembangan produk sesuai dengan keinginan pelanggan. Apple juga selalu update dan menjaga komunikasi dengan para pengguna produknya. Membangun sebuah pengalaman. Dalam hal ini, Apple benar-benar menerapkan hal tersebut dengan sempurna. Pengalaman merupakan senjata ampuh jika ingin produk unggul di antara produk-produk yang lain. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Rafa. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin itu dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.